1 minggu kemudian, setelah menerima minyak penglaris itu, apa yang sudah dikatakan oleh nenek Tuen mulai memberikan bukti. Kue-kueku mulai laris dan selalu laku walau tak sampai habis. Sebab ternyata kekuatan minyak penglaris tersebut tidaklah langsung instan. Cara kerjanya ternyata dimulai secara pelan-pelan dan perlahan dulu. Jadi meski selalu mengantongi minyak itu kemanapun aku pergi, aku masih harus membawa semua daganganku berkeliling desa agar bisa laku. Apa cara kerjanya bisa dipercepat sedikit, Nek? Tanyaku pada nenek Tuen ketika pada suatu hari aku sengaja bertandang ke rumahnya untuk bertukar pendapat. Memangnya kenapa? Bukankah hasil penjualanmu sekarang sudah jauh lebih baik dari sebelumnya kan? Sahut nenek Tuen kaget. Iya, tapi saya maunya agak cepat. Kan saya jadi bisa cepat-cepat memboyong nenek ke rumah kami. Sabar, biarkan minyak itu bekerja apa adanya saja. Soalnya dia memang bekerja secara bertahap dulu, ucap nenek Tuen. Begini, Nek. Nenek kan tahu kalau sebentar lagi putraku akan masuk sekolah. Dan selain itu, masih banyak keperluan lain yang harus aku penuhi. Jadi kalau hasil penjualan saya hanya gitu-gitu saja, kapan saya bisa nabungnya, Nek? Baiklah. Saya akan katakan caranya untuk mempercepat daya kerja minyak tersebut. Benarkah? Terima kasih sekali, Nek. Iya, tapi ada syaratnya. Syarat? Apa, Nek? Syaratnya adalah kita harus melakukan sebuah ritual. Ritual? Kapan, Nek? Nanti malam. Boleh, tapi tujuannya untuk apa ya, Nek? Soalnya saya tidak terlalu berani kalau urusan yang begitu-begituan. Tanyaku penasaran. Tujuannya adalah supaya saya benar-benar menurunkan minyak itu secara utuh. Jadi segala sesuatu mengenai minyak itu nanti akan sepenuhnya dipertanggungjawabkan oleh kamu. Begitu ya, Nek? Baik, saya siap. Tapi apakah itu nantinya tidak akan berpengaruh negatif untuk kehidupan saya? Tidak, selama kamu tidak melanggar pantangan, maka semuanya akan baik-baik saja. Pantangan, Nek? Jadi pantangannya apa? Tentu nanti akan saya katakan setelah selesai ritual. Baik, saya siap, Nek. Angguku yakin. Tapi ngomong-ngomong, saya baru tahu kalau ternyata harus diritualkan segala ya, Nek. Iya, saya kemarin memang sengaja tidak memberitahumu karena masih ingin melihat keseriusan kamu dalam memegang minyak itu. Lalu, apakah saya pantas? Karena aku tersipu. Kamu sebenarnya punya hati yang baik, jadi kamu pantas untuk mewarisinya. Hanya saja saran saya untuk kedepannya adalah jangan kamu pakai terlalu berlebihan. Jika kamu merasa sudah berkecukupan, kamu warisi saja minyak itu kepada orang yang benar-benar membutuhkannya. Dan asal tahu saja, sebenarnya itu adalah salah satu dari syarat mutlak bagi pewaris resmi minyak itu nanti. Baiklah, Nek. Angguku yakin dan juga semakin tersipu karena tersadar jika selama ini memang agak sedikit berlebihan dan kurang sabaran. Sepulangnya dari rumah nenek Tuen, aku segera bergegas ke rumah dan mengajak putraku untuk pergi ke warung terdekat. Hari ini hasil penjualanku sudah ada kemajuan lagi. Setengah hari saja kuenya sudah laku, terjual lebih dari separuh. Jadi dengan begitu aku sudah mampu membeli berbagai keperluan yang cukup untuk beberapa hari ke depan.
Dan begitu pula dengan kue-kue yang aku titipkan di warung tempat kami berbelanja sekarang, semuanya sudah tampak laris manis juga. Ini uang hasil penjualan kue-kuenya Bu Mela. Nampaknya orang-orang sudah mulai melirik kue-kue Bu Mela loh, ucap sang bapak pemilik warung seraya menyerahkan beberapa lembar uang 10 ribuan ke tanganku. Wah, syukurlah kalau begitu. Padahal 1 minggu yang lalu saya sudah hampir putus asa karena tak ada yang mau membelinya, Pak. Sahutku sembari menerima uang tadi dengan hati yang berbunga-bunga. Ibu Mela teh kudu sabarnya. Rezeki teh sudah ada yang ngatur. Buktinya beberapa hari ini kuenya Bu Mela sudah semakin laku saja, ucap si bapak pemilik warung dengan logat Sundanya yang khas. Iya Pak, Bapak benar. Angguku cepat seraya mulai menyusun barang belanjaanku ke dalam keranjang. Lalu saat ingin kembali ke rumah, tiba-tiba datang salah seorang wanita yang seprofesi denganku. Tampaknya ia juga sedang belanja kebutuhan pokok dan bahan-bahan untuk membuat kue. Wah, Bu Mela di sini. Ia terperangah. Iya, apa kabar Bu Pinka? Sapaku dengan ramah. Kabar baik, sungguh kebetulan sekali kita bertemu di sini, ucapnya senang. Aku pun tersenyum. Emangnya ada apa Bu? Saya tadi mau ke rumah Bu Mela. Oh ya, ada keperluan apa? Saya mau belajar membuat kue tar yang bagus, soalnya buatan saya selalu bantet. Jadi apakah Bu Mela mau mengajarkan saya? Boleh, datang saja ke rumah ya. Terima kasih Bu Mela, tapi saya ingin membawa Bu Mela ke rumah saya karena bahan-bahannya sudah hampir lengkap, tinggal saya belikan beberapa tambahannya lagi. Oh, begitu ya. Baiklah, tapi saya antarkan dulu belanjaan saya ini ke rumah ya. Setelah itu baru kita berangkat ke rumahnya Bu Pinka. Oh iya, silahkan. Lalu setelah mengantarkan barang belanjaanku, kami segera bergegas ke rumah Bu Pinka. Di rumah Bu Pinka yang jauh lebih besar daripada rumah kami, semuanya memang sudah tersedia lengkap. Maka oleh sebab itu, kami bisa langsung membuat kue tar tanpa perlu lari ke sana ke sini mencari bahan ataupun peralatan memasaknya. Sambil mengajarkannya membuat kue, aku sesekali memperhatikan keadaan di dalam rumah mereka, dan dengan begitu aku dapat menyimpulkan kalau hidup mereka sekarang sebenarnya sudah cukup lumayan juga. Jadi sekarang menurutku wanita yang berusia jauh lebih tua dariku itu hampir tak perlu lagi menjadi penjual kue. Tapi kalau tidak menjual kue, kami dapat tambahan dari mana lagi? Memang sih jika dilihat sepintas hidup kami sekarang seolah-olah sudah berkecukupan, namun sedikit yang tahu kalau sebenarnya kami masih punya banyak tanggungan. Jelas Bu Pinka saat kehidupannya itu aku puji. Tanggungan? Tapi yang saya lihat Bu Pinka hanya tinggal sendiri dengan suami saja kan? Kalau untuk sekarang itu memang benar. Yang ada di rumah ini hanyalah saya dan suami saja. Namun sesungguhnya kami punya anak laki-laki yang sedang kuliah di kota dan sebentar lagi akan menikah. Jadi untuk itu kami harus terus mencari uang untuk biaya kuliah dan pernikahan mereka nanti. Jelas Bu Pinka, aku hanya bisa melongo kaget mendengar penjelasan Bu Pinka. Nah, jadi itulah juga sebabnya saya dan suami mau bekerja apapun juga, termasuk berjualan kue. Ibu Pinka memang hebat, pujiku lagi setelah mendengar penjelasan panjangnya tadi. Ah, Bu Mela bisa saja, saya tidak hebat kok. Yang hebat itu justru Bu Mela. Sebab saya lihat Bu Mela tetap tegar meskipun saya bisa tegar karena putra saya, potongku cepat. Kalau seandainya tak ada dia, saya pun kurang yakin dengan hidup ini, ungkapku lagi. Nah, itulah yang saya salut dari Bu Mela. Karena kalau saya yang dalam posisinya ibu, saya mungkin tidak akan sanggup Bu. Ya, saya pun sempat hampir tak sanggup, tapi akhirnya saya bisa bangkit.
karena masa depan putraku masih panjang dan harus selalu aku dukung. Jelasku kepada Bu Pinka, sabar ya Bu, Ibu Mela suatu saat nanti pasti akan mampu meraih semuanya. Apalagi yang saya lihat ternyata Ibu mempunyai banyak keterampilan yang luar biasa. Ini bisa saja nanti merubah hidupnya Bu Mela loh. Ibu Pinka terlalu berlebihan, saya tidak sehebat itu kok. Sahutku tersipu tapi tetap tak dapat memungkiri jika sebenarnya aku memang punya banyak keterampilan. Satu-satunya yang aku munculkan hanyalah keahlianku dalam membuat kue, yang dimana dalam hal ini seluruh jenis kue aku mampu membuatnya meski hanya sekali lihat saja. Beberapa saat kemudian kesibukan kami akhirnya selesai. Ibu Pinka benar-benar terlihat takjub dengan semua hasil buatanku. Wah, kalau kayak gini Ibu Mela bisa jadi pengusaha kue yang hebat loh. Pekiknya takjub setelah mencicipi beberapa potong kue tadi dengan lahapnya. Ibu Pinka bisa saja. Saya merasa tidak ada yang terlalu istimewa. Saya hanya membuatnya sesuai apa yang saya tahu saja, ucapku dengan hati yang semakin tersipu malu. Ini serius loh Bu, pantas saja kue-kue Ibu selalu laris. Laris? Iya, anggukku cepat meski dalam hati merasa pernyataan itu tidak tepat. Sebab kue-kue buatanku larisnya baru dalam 1 minggu ini. Padahal resep dan cara pembuatannya dari dulu tidak ada yang berubah. Jadi jikalau kue-kueku itu memang laris, seharusnya sudah laris dari dulu, bukan baru sekarang setelah aku memakai minyak penglaris. Lalu setelah menghiasi kue-kue tersebut lebih menarik lagi, aku dan Ibu Pinka kemudian duduk santai di ruang tamu. Dan sambil menyantap kue-kue itu, Ibu Pinka tiba-tiba mengajakku bercerita. Emang cerita apa sih Bu? Tanyaku bingung. Kalau cerita mistik berani, sahut Ibu Pinka sembari tersenyum. Wah, saya tidak punya cerita mistik Bu, ucapku sembari menggeleng malu. Kalau gitu saya aja yang cerita ya, ini tentang kisah dari sepupu saya loh. Iya Bu, silahkan, anggukku antusias. Jadi Ibu Mela mau mendengarnya? Pekik Ibu Pinka gembira. Tentu saja, anggukku lagi dengan bersungguh-sungguh. Tapi saya menuturkannya seolah-olah saya yang memerankannya ya. Iya silahkan. Baiklah begini Bu Mela ceritanya. Siang itu pada tanggal 21 Maret dalam keluarga besar kami tengah mengalami sebuah musibah yang sangat menyedihkan. Sepupuku telah meninggal karena mengalami kecelakaan fatal yang menimpanya di tempat kerja. Dan karena saat itu aku dengan sang mendiang bekerja di perusahaan yang sama, maka akulah orang yang pertama dan menjadi satu-satunya dari pihak keluarga yang bertanggung jawab untuk mengurus segalanya. Setelah semuanya beres, kami baru bisa berangkat menuju base camp untuk kemudian melanjutkan ke kampung halaman. Ketika hari sudah menjelang senja, untuk perjalanan yang akan memakan waktu berjam-jam itu, kami menggunakan mobil Mitsubishi Strada yang berisi 4 orang karyawan termasuk aku dan 1 orang dari anggota keamanan perusahaan, yaitu security. Sedangkan untuk jenazah sepupuku sengaja kami letakkan di bak belakang. Selama perjalanan kami lebih banyak diam, bukan karena kami tak punya bahan obrolan, tapi dalam keadaan seperti ini kebanyakan orang juga pasti akan diam dan larut dalam pikiran masing-masing. Setidaknya itu yang terjadi denganku sekarang. Jujur saja aku masih sangat sedih dan serasa tak percaya jika sepupuku tersebut akan meninggal. Padahal kami berdua baru bekerja selama 1 bulan dan itu pun masih belum merasakan gaji yang pertama. Menit-menit pertama pada perjalanan kami itu memang masih terasa biasa dan tanpa hambatan. Bahkan aku yang saat itu kebetulan bertugas menjadi supir pun merasa yakin jika kami akan sampai tujuan sesuai dengan perkiraan. Namun ketika kami mulai memasuki kawasan berhutan lebat yang penuh dengan tanjakan, mobil yang kami tumpangi semakin lama terasa semakin tak bertenaga lagi. Jangankan untuk menaiki tanjakan yang lebih tinggi, yang lebih rendah saja dia hampir tidak sanggup lagi.
Maka atas saran seluruh anggota rombongan, kami kemudian menepi dan memeriksa mobil tersebut dengan seksama. Tapi setelah berpuluh-puluh menit, kami tak menemukan adanya kesalahan, kondisi mesin serta yang lainnya baik dan normal-normal saja. Bingung atas kejadian ini, kami pun sempat berdoa, lalu barulah kemudian kami melanjutkan perjalanan. Beberapa puluh kilometer dari lokasi tadi dengan kondisi mobil yang tetap terasa loyo dan tak bertenaga lagi, ada hal ganjil yang menghampiri perjalanan kami. Kali ini melalui spion, aku melihat ada seseorang yang sedang duduk di dekat jenazah sepupuku. Ini jelas saja membuatku sempat tersentak dan bertanya-tanya. Namun untuk mencegah kacaunya suasana, maka hal ini sengaja aku rahasiakan dari mereka yang lain. Terlebih apa yang aku lihat tadi munculnya hanya sebentar saja. 10 menit setelah mengalami penglihatan tadi, keganjilan berikutnya mulai bermunculan lagi. Dan untuk yang sekarang, aku mulai gelisah dan tidak tenang sebab dengan cukup jelas aku melihat ada seseorang yang sedang berlari dan mengejar mobil kami. "Ada apa?" tanya salah satu dari anggota rombongan ketika saat itu aku kebanyakan menoleh ke belakang dengan penuh ketakutan. Tapi sebelum aku menjawabnya, tiba-tiba terdengar suara gebukan yang berasal dari arah belakang mobil. Bang! Sontak hal ini membuat kami menjadi sama-sama kaget dan bertanya-tanya. Ini benar-benar aneh dan mengherankan. Namun tak ada yang berani menoleh ke belakang. Bahkan aku pun tak berani melakukannya. Sikap ini cukup lama kami pertahankan, hingga akhirnya aku sendiri yang tak tahan dan akhirnya menoleh ke belakang. Shh. Astaga! Seketika aku menjadi terpekik dan gos-gosan sebab ketika menoleh tadi aku melihat wajah sepupuku yang sudah pucat, kaku dan menyeramkan nampak melotot ke arahku. Secara pribadi sebenarnya aku ingin rasanya pergi dan melompat keluar sebab hal semenakutkan ini belum pernah aku alami sebelumnya. Tapi mengingat agar anggota rombongan tidak menjadi kacau, panik, dan berpikir yang bukan-bukan, maka akhirnya aku memilih diam dan tetap melanjutkan perjalanan tanpa membahas hal tadi lebih jauh lagi. 20 menit berlalu, aku memutuskan untuk bertukar posisi. Kali ini Pak Security lah yang bertugas menjadi sopir. Sebab di antara kami hanya aku dan Pak Security yang bisa menyetir. Selama dibawakan oleh si Pak Security atau yang lebih akrab kami panggil dengan sebutan Bang Feby, mobil malah semakin loyo dan tak bertenaga lagi. Kecepatan paling hanya 35 km per jam dan paling cepat 20 km per jam ketika menaiki tanjakan. Merasa janggal, akhirnya kami kembali berhenti dan memeriksa mesinnya lagi. Nah, di saat inilah keganjilan yang lebih besar mulai bermunculan kembali. Pertama-tama adalah datangnya tiupan angin yang sangat kencang, kemudian disusul oleh timpukan batu, jeritan, dan akhirnya suara tawa yang muncul dari arah hutan. Mendengar dan sekaligus merasakan langsung hal ini secara bersamaan, akhirnya kami sudah tak bisa lagi mengatakan semuanya normal-normal saja. Maka oleh sebab itu kami sepakat untuk segera berangkat dari tempat ini secepatnya. Namun ketika akan naik ke dalam mobil, tiba-tiba salah seorang rekan kami menjerit-jerit sambil menunjuk ke arah belakang. Astaga, rupanya itu karena jenazah sepupuku sudah tak ada di tempatnya. Jenazahnya berada sekitar 2 meter di belakang sana. Sebenarnya ada apa ini, Pak? Tanya Bang Feby kebingungan sesaat setelah kami mengembalikan jenazah pada tempatnya semula. Aku tak tahu harus menjawab apa, sebab aku sendiri pun sekarang sedang bingung seperti yang lain. 15 menit telah berlalu, tapi kami masih berada di tempat ini. Semua ini terjadi karena mobil tiba-tiba ngadat dan tak mau nyala. Bahan bakarnya banyak, mesinnya tidak rusak, cuma entah kenapa dia seperti barang rongsokan saja. Maka dalam situasi ini kami jelas menjadi semakin panik dan juga ketakutan. Apalagi dari dalam hutan tiba-tiba muncul suara geraman manusia yang semakin lama semakin dekat dan semakin menyeramkan. Panik tentunya, bahkan sampai-sampai Bang Feby
yang tubuhnya sangat berotot dan bertampang sangar pun dibuat ciut ketakutan. Di tempat seperti ini, otot gak menjamin untuk tidak digangguin makhluk halus, Pak, ucapnya serius sebelum masuk ke dalam mobil dan tak pernah berani keluar lagi. Kami hanya bisa saling berpandangan mendengar ucapannya tadi, apalagi setelah dipikir-pikir itu semua memang benar. Ya, memang tak ada yang bisa menjamin untuk tidak diganggu makhluk halus di tempat yang sunyi dan berhutan lebat seperti ini. Terkhususnya kami yang sekarang jelas-jelas sedang berada di tengah hutan dan sudah berhadapan langsung dengan gangguan tersebut. Sesaat setelah ciutnya si Bang Febi, kami yang masih berada di luar pun mulai merasakan hal yang sama, sebab selain suara geraman tadi terus-menerus terdengar, beberapa detik berikutnya jenazah sepupuku tiba-tiba sedikit bergerak-gerak dengan sendirinya. Alhasil kami awal rencananya tetap bertahan dengan sisa keberanian yang ada pun langsung kocar-kacir kemana-mana. Dua orang berlari ke arah depan atau arah yang menuju base camp, dan aku sendiri memilih bergabung dengan Bang Febi. Keputusan bergabung dengan Bang Febi ini selanjutnya adalah keputusan yang paling membuat ketakutan. Ini aku katakan karena ketika di dalam mobil kami harus bergulat dengan ketegangan dan horor yang lebih menyeramkan. Pertama-tama adalah dimulai dengan semakin besarnya gerakan dari si jenazah. Muncul bayangan lain yang berlalu lalang di sekitaran mobil, dan puncaknya adalah terdengar suara gedebuk di atap mobil yang menandakan jika di atas sana ada sesuatu yang telah hinggap. Jadi bayangkan saja betapa ketakutannya kami, tapi hal itu masih belum seberapa jika dibandingkan dengan apa yang terjadi berikutnya. Sebab berikutnya kami didatangi oleh sesosok makhluk bermata satu, rambut panjang, tubuh kurus, dan lidah yang menjulur hingga meliliti lehernya sendiri. Dihadapkan dengan sosok yang benar-benar menakutkan ini, aku masih sempat mengingat jika inilah yang dinamakan Bajat Panguluh. Bajat Panguluh ini adalah salah satu dari sekian banyak jenis bajat yang ada. Ia merupakan jelmaan penghuni ilmu Ilau Bajat yang tujuan awalnya adalah untuk menjaga rumah atau kebun kita dari orang-orang yang berniat jahat. Tapi saat ini ilmu itu kebanyakan dibuang oleh tuannya karena dianggap terlalu banyak pantangannya. Jadi intinya sebenarnya dia adalah jelmaan sosok khodam, sebuah ilmu yang bisa berubah menjadi makhluk mengerikan dalam bentuk fisik yang real. Kaget, takut, histeris, dan akhirnya pingsan itulah yang menimpa kami sekarang. Kami baru tersadar ketika hari sudah menjelang subuh, dan saat itulah kami mengetahui jika Bajat Panguluh itu datang memang karena ingin mengincar jenazah sepupuku. Ini terbukti dari berpindahnya tempat, posisi, dan terbukanya kain pembungkus tubuh si jenazah. Adapun tujuannya mengincar jenazah itu adalah untuk menghirup sawuh orang yang baru saja meninggal dunia. Dengan menghirup sawuh adalah sisa-sisa darah atau cairan tubuh. Biasanya kesaktiannya akan semakin berlipat ganda. Jika sudah berlipat ganda, dia mampu membangkitkan mayat untuk membantunya melumpuhkan mangsa. Kira-kira itulah penjelasan yang aku dapat dari ayahku. Lalu melalui pengalaman hal ini pula, aku baru mengerti sekarang jika sebenarnya ciri-ciri kehadiran Bajat Panguluh sudah kami rasakan sejak awal, yaitu keganjilan-keganjilan yang sudah aku tuliskan pada awal, pertengahan, hingga saat kejadian tadi. Tapi itu adalah versi yang pertama atau versi untuk Bajat Panguluh. Sebab selain itu ada juga versi lain, yaitu versi Bajat Panguluh yang jadi-jadian. Bajat Panguluh jadi-jadian ini adalah hasil dari penjelmaan orang yang masih hidup tapi pernah menjadi korban Bajat Panguluh liar. Maksudnya begini, jika kita bertemu dengan Bajat Panguluh, entah itu liar atau hanya jadi-jadian, lalu kemudian terkena air liurnya, maka kita pun akan berubah menjadi Bajat Panguluh juga. Perubahan ini akan terjadi setiap mengetahui ada orang yang meninggal dunia, dan jika sudah begini, kita harus segera mencari penawarnya yang sekarang sangat langka. Baiklah, sebagai penutup kisah ini, aku sekaligus menyarankan agar berhati-hatilah ketika sudah memasuki wilayah Dayak Maanyan yang masih berhutan alas dan terisolasi, sebab di sanalah
Biasanya ilmu ini dibuang dan dibiarkan mencari korbannya sendiri. Dan hal yang lebih penting yang tak lupa pula untuk aku sampaikan adalah perihal orang-orang yang masih hidup namun pernah terkena air liurnya. Sampai saat ini masih belum bisa mampu aku jelaskan ciri-cirinya kepada kita semua. Tapi yang perlu aku tekankan adalah bahwa orang yang sudah terkena air liur si Bajat Panguluh itu bukanlah orang yang jahat. Apa yang terjadi dengannya patut kita perhatikan sebab itu adalah penyakit dan wajib disembuhkan, sebab ia pun berubah sama sekali bukan karena keinginan dan sengaja. Sementara itu hari semakin beranjak sore dan kami yang baru saja pulang dari rumah Ibu Pinka jadi terburu-buru mempersiapkan diri karena harus berangkat lagi ke rumah Nenek Tuen. Selimutnya bawa juga ya Andra, soalnya malam ini kita menginap di rumah Nenek Tuen, ucapku kepada putraku yang saat itu ikutan sibuk mempersiapkan diri. Iya Bu, tapi kalau bawa mainan, buku dan pulpen boleh. Soalnya nanti aku mau sekalian sambil belajar di sana. Ya tentu saja boleh, jawabku. Makasih ya Bu. Lalu setelah semuanya beres, kami berdua segera bergegas pergi saat hari mulai gelap. Dalam perjalanan yang jaraknya hanya beberapa ratus meter saja, kami sebenarnya bisa saja sampai dengan cepat, namun hal itu malah berubah lama karena putraku sering meminta berhenti. Kamu kenapa? Sebentar-sebentar berhenti dan melihat ke belakang terus, tanyaku dengan heran. Kita sendirian kan Bu? Jawab anakku. Maksudnya kita ke rumah Nenek Tuennya sendirian ya kan? Iya, memangnya kenapa? Kalau begitu yang ikutin kita dari tadi itu siapa? Aku terperanjat. Mana Nak? Itu di belakang kita Bu. Memangnya Ibu tidak melihatnya? Tidak, Ibu tidak melihatnya. Tapi tadi aku benar-benar melihat Bu. Ia menjawab dengan ngotot. Memangnya apa yang kamu lihat? Selidikku penasaran karena melihat ada tanda keseriusan di wajahnya. Manusia, tapi badannya tidak ada. Dia terus mengikuti kita sejak berangkat dari rumah tadi. Ah, yang benar Nak. Iya, aku tidak bohong kok Bu. Kamu sering lihat buku pelajaran kan? Iya Bu. Pernah lihat manusia yang tanpa badan di sana? Tidak Bu. Nah itu artinya apa yang kamu lihat itu cuma halusinasi saja. Halusinasi itu adalah suatu penglihatan palsu akibat tipuan mata kita. Untuk lebih jelasnya, nanti saat sudah SD kamu pasti akan ada menerima pelajaran tentang mata dan penglihatan. Oh gitu ya Bu. Jadi apa yang kamu lihat tadi itu sebenarnya tidak ada. Makanya sekarang jangan takut lagi ya, potongku dengan cepat. Baik Bu. Lalu setelah berhasil menenangkan hati putraku, kami segera meneruskan perjalanan dengan lebih tenang. Beberapa jam kemudian suasana sudah benar-benar sepi. Ini merupakan ciri khas desa kami yang tidak pernah ramai jika hari sudah malam. Bagaimana Nak Mela? Apakah kamu sudah siap? Tanya Nenek Tuen saat jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Siap Nek. Baiklah, sebentar lagi kita akan mulai ritualnya. Jadi sebaiknya kamu antarkan dulu putra kamu ke dalam kamar, biar dia tidur di sana saja. Iya Nek. Kemudian setelah mengantar putraku ke dalam kamarnya Nenek Tuen, aku segera kembali ke ruangan tengah dengan secepatnya. Dan di sana Nenek Tuen sudah menunggu sambil bersila di depan berbagai media ritual yang terhampar di atas tikar. Ayo kamu duduk di depanku, ucapnya memerintahkan. Aku mengangguk dan tanpa banyak bicara lagi segera bersila di depannya. Nenek Tuen membaca mantra-mantra
mulai dibacakan dengan cepat, bahkan aku sampai-sampai tak mengerti satupun kalimat dari mantra-mantra tersebut. Dan begitu juga ketika ia mulai memercikan air ke seluruh tubuhku, aku hanya bisa celingak-celinguk, bingung dan tak tahu harus berbuat apa. Baiklah, ritual hampir selesai. Sekarang kita hanya tinggal melakukan ritual yang terakhir, ucapnya kemudian setelah melakukan hal-hal tadi dengan sangat cepat dan cekatan. Hampir selesai. Sederhana juga ya, Nek. Iya, untuk apa lama-lama? Kan kamu sudah merasakan sendiri khasiat minyak itu. Jadi itu artinya minyak tersebut sudah cocok dengan kamu. Ritual ini hanyalah agar minyak tersebut semakin menyatu dengan kamu. Oh begitu, Nek. Nah sekarang kamu bersiap dulu. Kita selesaikan ritualnya sekarang. Iya, Nek. Lalu sembari membacakan beberapa mantra lagi, ubun-ubunku mendadak ditiupinya dengan perlahan. Fuh, fuh, dan selesai, ucapnya tiba-tiba. Sekarang kamu resmi sebagai pewaris minyak penglaris tingkat tinggi yang sah, ucapnya kemudian dengan nada penuh kepuasan. Cuma itu saja, Nek. Iya, tidak sulit kan? Iya, Nek, tidak sulit. Baiklah kalau begitu, saya hanya akan sampaikan syarat maupun pantangannya. Iya, Nek, silahkan. Lalu sembari kembali ke tempat duduknya semula, Nenek Tuen mulai menyebutkan satu persatu syarat dan pantangan yang harus aku ingat selama menjadi pewaris resmi minyak penglaris tersebut. 3 hari kemudian, setelah ritual itu dilakukan, aku benar-benar takjub dengan apa yang terjadi dengan daganganku sekarang. Daganganku bukan saja hanya selalu habis terjual, namun malah banyak orang yang datang dan memesan kue-kue buatanku dalam jumlah yang banyak. Jadi saat ini aku tak perlu berjualan keliling lagi. Aku kini mulai mencoba membuka jualan di rumah saja dan hasilnya jauh lebih menguntungkan. Wah, sekarang kue-kue ibu banyak yang cari ya, Bu, ucap putraku kagum saat puluhan orang-orang mulai datang mengantri memesan kue-kueku. Iya, jadi ibu tak perlu lagi jualan keliling dan meninggalkan kamu sendirian di rumah, sahutku sembari tersenyum ke arahnya. Ibu benar, lagian aku sekarang sering takut kalau ditinggalkan sendiri. Oh ya, memangnya kenapa? Kok kamu baru ngomong sekarang? Soalnya kemarin aku tidak mau membuat ibu khawatir, sehingga tidak pergi jualan. Baiklah, ibu mengerti. Tapi ibu ingin tahu apa yang membuat kamu ketakutan itu. Bu, aku sering melihat. Ia tanpa ragu-ragu untuk melanjutkan kalimatnya. Katakan saja, jangan ragu, ucapku sembari membelai pipinya dengan lembut. Aku bisik saja ya, takut nanti orang-orang dengar. Iya, Nak. Lalu dengan suara sedikit gemetar, ia kemudian membisikkan sebuah kalimat ke telingaku. Aku sering melihat seseorang duduk di belakang rumah kita. Siapa? Pak Degan. Loh, Pak Degan kan sudah meninggal 2 minggu yang lalu. Sentakku kaget tapi tetap menjaga agar tetap saling berbisik. Iya, Bu, tapi aku benar-benar melihatnya, Bu. Terutama kalau ibu pulangnya sore. Kamu yakin? Atau jangan-jangan cuma salah lihat saja? Aku yakin, Bu. Ya sudah, tapi kamu jangan katakan ini pada siapa-siapa ya. Soalnya orang-orang pasti tidak akan percaya. Baiklah, Bu, tapi ibu sendiri percayakan sama aku. Iya, ibu percaya. Lalu sambil mencoba melupakan tentang ceritanya tadi, aku kembali lagi melayani para pembeli yang masih asik mengantri. Jam terus berganti dan malam pun mulai mendatangi. Cukup banyak kesibukan yang aku jalani karena malam ini harus membuat kue-kue lagi. Putraku sudah lama tertidur sendiri dalam kelambu yang baru saja aku beli. Sementara aku sibuk sendiri memikirkan menu apa yang akan dijual esok hari.
Mending buat donat lapis coklat saja gumamku kemudian seraya mengambil bahan-bahannya. Tapi kali ini aku coba isi dengan keju di sepanjang lingkarannya. Tambahku lagi sambil tersenyum sendiri. Pruk prang tak pruk prang. Suara-suara gaduh yang ditimbulkan oleh kesibukanku mungkin terdengar dari kamar, tapi aku tidak khawatir karena putraku sudah terbiasa dengan hal itu. Jadi ia pasti tetap tertidur pulas tanpa sedikit pun merasa terganggu. Ya, aku memang terbiasa bekerja lepas tanpa beban jika sedang sendirian begini. Jadi tidak heran pula jika selesai bekerja dapurku akan selalu berantakan dan berhamburan di sana sini. Tapi tentu saja selalu aku rapikan jika hari sudah pagi. Di tengah-tengah kesibukanku awalnya semua berjalan seperti biasa. Setidaknya itu yang aku rasakan hingga dari arah depan tiba-tiba terdengar suara benda jatuh. Prak. Aku segera bereaksi dan buru-buru memeriksanya. Dan betapa terkejutnya aku setelah melihat ternyata pintu depan telah terbuka lebar. Lalu hal pertama yang aku lakukan adalah buru-buru menengok ke dalam kamar. Dan setelah melihat putraku masih tertidur pulas, aku segera bergegas menuju ke arah pintu. Aneh, pintunya kenapa bisa terbuka ya? Padahal seingatku tadi sudah aku kunci. Gumamku heran, seraya keluar dan berdiri di sana untuk mengamati keadaan. Kemudian setelah yakin tak ada yang mencurigakan, aku segera masuk dan menutup pintu. Namun sebelum aku kembali ke dapur untuk melanjutkan kesibukan, mendadak hatiku berdesir. Tak karuan ini terjadi karena samar-samar aku mendengar suara langkah kaki yang muncul dari arah samping rumah. Bersambung.